Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Nusyayani dari kelas 2B absen 11 dengan NIM 23411700028. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas besar mata kuliah PLC tentang sistem otomatisasi konveyor menggunakan PLC untuk monitoring dan penghitungan produksi es krim. Dimulai dari cara kerja. Aktivasi sistem. Proses dimulai ketika tombol start, alamat input 0.00 ditekan. Mengaktifkan konveyor utama, output 100.00. Konveyor mulai bergerak membawa cup kosong menuju S1. Pengisian es krim. Saat cup terdeteksi oleh sensor S1, input 0.02, konveyor berhenti. Proses pengisian es krim, output 100.01 dilakukan selama 10 detik. Menggunakan timer T0000. Setelah selesai, konveyor kembali bergerak menuju S2. Penambahan saus coklat. Cup tiba di sensor S2, input 0.03, konveyor berhenti kembali. Penambahan saus coklat, output 100.02, berlangsung selama 8 detik menggunakan timer T0001. Konveyor kemudian melanjutkan perjalanan. Penambahan choco chips. Di sensor S3, input 0.04, konveyor berhenti untuk penambahan choco chips, output 100.03. Selama 7 detik menggunakan timer T0002. Setelah proses selesai, cup bergerak menuju S4. Penutupan cup. Saat mencapai sensor 4, konveyor berhenti untuk penutupan cup, output 100.04 selama 5 detik menggunakan timer T0003. Cup yang telah tertutup kemudian dialihkan ke sensor selanjutnya. Penempelan stiker. Di sensor S5, konveyor berhenti untuk penempelan stiker, output 100.05. Selama 3 detik menggunakan timer T0004. Setelah stiker terpasang, cup es krim siap dikemas. Penghitungan dan pengemasan. Setelah melewati S5, es krim akan masuk ke S6, di mana terdapat counter 1 yang berfungsi untuk menghitung jumlah es krim yang masuk. Selain counter, S6 juga dilengkapi dengan sistem buffer yang menampung es krim sementara hingga mencapai jumlah tertentu. Buffer ini akan menyimpan es krim hingga berjumlah 5 es krim. Setelah counter 1 mendeteksi bahwa 5 es krim telah terkumpul, sistem secara otomatis mengaktifkan proses pengemasan, di mana kelima es krim tersebut langsung dipindahkan dan dikemas bersama ke dalam satu kardus. Pada S7, terdapat counter 2 yang bertugas untuk menghitung total box yang diproduksi. Jika target harian tercapai, sistem menyalakan indikator dan konveyor berhenti secara otomatis. Pengulangan proses bergantung pada kebutuhan produksi. Terdapat step diagram, dimulai dari start, konveyor berjalan, lalu ke S1 untuk mengisi ice cream, ke S2 untuk mengisi saus coklat, ke S3 untuk mengisi choco chips, lalu ke S4 untuk menutup cup, ke S5 untuk menempel label atau logo, ke S6 untuk menghitung jumlah es krim per box, ke S7 untuk menghitung jumlah kardus, lalu jika target telah tercapai, indikator akan menyala. Selanjutnya, konveyor akan berhenti dan sistem akan berhenti. Di sini terdapat timing diagram. Terdapat start, ini mati, nyala, lalu konveyor mati, nyala, mengisi ice cream, memberi saus coklat, nabur choco chips, menutup cup, menempel stiker, menghitung cup, lalu menghitung kardus. Saya akan menjelaskan per bagian. Perhatikan tombol panah yang terdapat pada PowerPoint. Dimulai dari start. Ketika tombol start ditekan, maka konveyor berisi cup bergerak menuju S1. Pada saat di S1, konveyor berhenti selama
10 detik untuk mengisi es krim ke cup. Setelah itu, conveyor akan kembali bergerak menuju es 2. Pada saat cup berisi es krim melewati es 2, conveyor akan berhenti untuk mengisi saus coklat selama 8 detik. Setelah itu, conveyor akan berjalan menuju es 3. Saat tiba di es 3, conveyor akan berhenti untuk memberi choco chip selama 7 detik. Setelah itu, conveyor akan kembali berjalan menuju es 4. Saat tiba di es 4, conveyor akan berhenti selama 5 detik untuk menutup cup. Setelah itu, conveyor akan berjalan kembali. Saat tiba di es 5, conveyor akan berhenti. Ini adalah proses untuk menempel stiker selama 3 detik. Selanjutnya, conveyor akan kembali berjalan menuju es 6. Di es 6, terdapat counter 1 yang menghitung jumlah es krim yang lewat. Es krim tersebut akan berada di buffer kardus hingga terkumpul 5 es krim. 1, 2, 3, 4, 5, lalu bergerak menuju es 7. Kardus yang berisi 5 cup es krim akan bergerak ke es 7. Pada es 7 terdapat counter yang akan menghitung jumlah kardus hingga target kardus per hari terpenuhi. Di sini terdapat tabel input output yang saya gunakan pada ladder. Saya menggunakan input start dengan alamat 0.00, stop 0.01, S1 0.02, S2 0.03, S3 0.04, S4 0.05, S5 0.06, S6 0.07, S7 0.08. Untuk outputnya, saya menggunakan conveyor dengan alamat 100.00, pengisian es krim 100.01, pengisian saus coklat 100.02, pengisian choco chip 100.03, penutupan cup 100.04, penempelan stiker 100.05, indikator cup maksimal 100.06, indikator target per hari 100.07. Saya menggunakan 5 timer, yaitu timer 1 untuk ice cream T0000, T2 untuk pengisian saus coklat menggunakan alamat T0001, T3 mengisi choco chips T002, T4 penutup cup, T0003, T5 untuk menempel stiker, T0004, dan 2 counter 1 untuk menghitung ice cream yang akan dimasukkan ke box dengan alamat C0000, counter 2 untuk menghitung kardus dengan alamat C0001. Ini adalah ladder CX program yang saya gunakan, mulai dari start conveyor, conveyornya, pengisian es krim menggunakan timer 10 detik, ini pengisian saus coklat 8 detik, selanjutnya penambahan choco chips timer 7 detik, penutupan cup timer 5 detik, penempelan logo stiker selama 3 detik, menghitung banyak es krim yang dikemas 5 box, counternya berisi value 5. Ini untuk indikator cup max. Lalu ini ada penghitungan kardus target per hari, counternya saya misalkan 10 karena agar mempercepat di demo HMI. Lalu ini indikator apabila counter 2 telah terpenuhi. Baik, berikutnya saya akan mendemokan HMI yang telah saya buat.
Ini dimulai dari ketika kita menekan tombol start atau on, maka conveyor akan berjalan. Selanjutnya akan menuju S1. Pada S1 mengisi ice cream, berhenti selama 10 detik, dan conveyor akan berhenti ketika pengisian. Kita tekan, akan mengisi selama 10 detik, conveyor berhenti. Nah, setelah proses selesai, maka conveyor akan kembali berjalan menuju S2. Pada S2 akan mengisi saus coklat, prosesnya berlangsung selama 8 detik. Conveyor akan berhenti selama proses. Kita tekan S2. Proses 8 detik, conveyor berhenti. Setelah proses selesai, conveyor akan kembali berjalan menuju S3. Pada S3 nanti akan mengisi choco chips selama 7 detik, dan conveyor akan berhenti selama proses. Kita buktikan, kita pencet S3. Ini sedang proses mengisi choco chips, conveyornya berhenti. Setelah proses, conveyor kembali berjalan menuju S4. Di S4 adalah proses untuk menutup cup, berlangsung selama 5 detik. Conveyor akan berhenti selama proses, lalu kembali berjalan. Kita pencet S4. Ini proses menutup, conveyornya berhenti. Setelah proses, conveyornya kembali berjalan menuju S5. Di S5 adalah proses menempel stiker, berlangsung selama 3 detik. Conveyor akan berhenti dan berjalan kembali ketika proses selesai. Ini ada menempel stiker selama 3 detik, berjalan kembali. Lalu menuju S6 yang akan menghitung jumlah es krim yang lewat. Nah, nanti akan ditampung di buffer. Nah, ini kontur akan menghitung jumlah es krim. Apabila sudah terhitung 5 seperti ini, maka indikator akan menyala, menandakan bahwa box akan dikirim ke S7. Pada S7 juga terdapat counter yang akan menghitung jumlah box agar tercapai target per hari. Di sini saya akan menekan S7. Nah, S7 telah mendeteksi box yang lewat. Ini counternya menghitung 1, lalu counter sebelumnya akan reset, jadi kembali menghitung 5 es krim. Apabila target sudah terpenuhi, maka indikator akan menyala dan conveyor akan berhenti. Jika kita menekan off, sistem akan reset. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.